yaitu yang berjudul Aset Keuangan yang Tersedia bagi Investor. Cekidot! Bye-bye! Baik, selanjutnya kita akan membahas materi pertemuan kedua, yaitu mengenai aset keuangan yang tersedia bagi investor. Pada pertemuan kedua ini, topik pembahasan pertama yang kita akan bahas yaitu pengertian aset keuangan. Pengertian aset keuangan menurut International Financial Reporting Standard atau IFRS, definisi aset keuangan adalah aset yang bisa dinyatakan setara dengan nilai uang tunai. Pada awalnya, aset hanya berupa aset berwujud tangible, namun dalam perkembangannya aset juga dapat berupa aset tak berwujud intangible. Nah, aset berwujud ini adalah aset yang nilainya tergantung dari bentuk fisik tertentu dari aset. Contohnya, tanah, bangunan, dan aset-aset fisik lainnya. Sedangkan aset tak berwujud adalah aset yang nilainya tidak tergantung dari bentuk fisik aset tersebut. Salah satu jenis aset tak berwujud adalah aset keuangan. Yang kedua yaitu ada contoh-contoh aset keuangan. Yang pertama, aset kredit adalah aset berupa tagihan terhadap pihak yang melakukan kredit. Yang kedua, obligasi atau bonds merupakan aset keuangan yang berupa suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Nah, yang ketiga ada obligasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menerbitkan berbagai macam surat utang yang disebut surat berharga negara. Nah, yang keempat itu ada obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau korporat. Nah, hampir sama nih dengan obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, perusahaan merupakan emiten yang berjanji akan membayar kepada investor bunga obligasinya. Yang kelima ada obligasi syariah atau suku obligasi. Yang telah diuraikan di atas adalah obligasi konvensional. Nah, yang terakhir yang keenam ada saham biasa. Saham adalah penyertaan modal pada suatu perusahaan. Kemudian ada peran aset keuangan. Yang pertama, sebagai media untuk intermediasi antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana. Kemudian yang kedua ada sebagai media untuk membagi resiko aset. Dan yang ketiga ada sebagai media untuk membagi resiko atau yang kita sering sebut risk sharing. Dan yang keempat ada sebagai media untuk memindahkan dana aset keuangan. Selanjutnya ada pengertian non-marketable financial asset. Aset finansial yang tidak diperdagangkan atau kita sebut non-marketable financial asset merupakan bentuk investasi yang paling sederhana karena investasi tersebut hampir dimiliki setiap orang. Nah, jenis investasi ini juga bersifat aman karena adanya pinjaman seperti contohnya di Indonesia ada lembaga pinjaman simpanan atau LPS. Nah, non-marketable financial asset ini terdiri dari yang pertama ada saving account, yang kedua ada non-negotiable certificates of deposit, dan yang ketiga ada money market deposit account, dan yang keempat ada US government saving bonds. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian money market. Money market merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi jual beli dalam bentuk sekuritas keuangan. Di sisi lain, pasar uang juga diartikan sebagai tempat di mana suatu pihak bisa meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Adapun jangka waktu peminjaman di pasar uang cenderung pendek, mulai dari satu hari hingga maksimal 1 tahun. Nah, transaksi pasar uang sendiri bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara atau broker. Dilihat dari jenis mata uangnya, pasar uang juga bisa dibedakan menjadi pasar domestik serta pasar valuta asing. Fungsi serta manfaat dari keberadaan pasar uang. Yang pertama, bagi perusahaan yang membutuhkan sumber dana untuk ekspansi, keberadaan pasar satu ini bisa berfungsi sebagai sumber pembiayaan. Yang kedua, bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia, pasar uang bisa menjadi fasilitas serta mediator dalam menyalurkan pinjaman jangka pendek. Yang ketiga, tempat perdagangan surat-surat berharga dengan waktu jangka pendek. Yang keempat, sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat lokal sekaligus menjadi alat yang menawarkan investasi berupa surat berharga, pasar uang, dan sertifikat Bank Indonesia kepada masyarakat. Resiko pasar uang. Yang pertama, adanya resiko gagal bayar. Hal ini terjadi ketika pihak yang mendapatkan modal dari Anda tak mampu melakukan pembayaran saat tagihan jatuh tempo.
Yang kedua, resiko penanaman kembali, merupakan resiko akibat mengalihkan investasi. Yang ketiga, ada resiko fundamental, yaitu merupakan resiko yang disebabkan perubahan kebijakan pemerintah, moneter, fiskal, dan kondisi makroekonomi. Yang keempat, adanya resiko pasar, yang merupakan resiko yang terjadi akibat pergerakan nilai tukar, fluktuasi harga, dan suku bunga. Selain keempat resiko di atas, pasar uang juga bisa dipengaruhi oleh resiko non-ekonomi seperti situasi sosial politik serta bencana alam. Instrumen dan tujuan pasar uang. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga keluaran Bank Indonesia dengan sistem diskonto atau bunga untuk imbalannya. Surat berharga pasar uang atau SBPU yang merupakan surat berharga yang diterbitkan bank yang ditandatangani nasabah sebagai surat jaminan pelunasan utang. Yang selanjutnya ada Cal Money Cal yang biasanya digunakan saat bank ingin mengalihkan kelebihan uang. Yang keempat ada sertifikat deposito, yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dengan jumlah nominal tertentu sebagai surat atas tunjuk. Yang terakhir ada Treasury Bills, yaitu sejenis surat obligasi pemerintah dengan jangka waktu tempo yang cukup pendek, yang tujuannya adalah dari pihak yang membutuhkan dana. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, dan selanjutnya dari pihak yang menanamkan dana, yaitu yang pertama untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, yang kedua untuk membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Selanjutnya yaitu adalah pengertian dan jenis Fixed Income Securities. Fixed Income Securities adalah instrumen utang yang membayar sejumlah bunga tetap dalam bentuk pembayaran kupon kepada investor secara berkala. Pengembalian atau imbal hasil yang diberikan dalam bentuk pembayaran bunga berkala tetap dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Jenis Fixed Income Securities yang pertama adalahnya Treasury Notes yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan. Ini merupakan obligasi jangka menengah yang jatuh tempo dalam 2, 3, 5, atau 10 tahun. Yang kedua adanya Obligation Treasury yang memiliki jatuh tempo selama 30 tahun. Yang ketiga ada Treasury Bills, yaitu jatuh tempo dalam waktu 1 tahun sejak penerbitan dan tidak membayar bunga. Yang keempat adanya obligasi daerah, yaitu pemerintah yang diterbitkan oleh negara atau kota dan kabupaten yang membiayai proyek pemerintah. Lalu selanjutnya ada pengertian dari equity. Equity adalah besarnya hak atau kepentingan pemilik ataupun suatu entitas pada harta suatu perusahaan. Jika kamu kemudian mengingat persamaan pada akuntansi, diketahui bahwa sisi kiri digunakan sebagai penanda harta, sedangkan pada sisi kanannya dan merupakan utang, serta ekuitas. Sisi kiri yang memperlihatkan besarnya sumber daya yang dimiliki oleh setiap perusahaan, sedangkan pada sisi kanan merupakan besarnya kepentingan kreditor serta pemilik terhadap harta suatu perusahaan. Istilah equity sendiri berasal dari kata ekuitas yang berarti kekayaan bersih perusahaan. Jadi, pada prinsipnya equity ialah kekayaan bersih yang diperoleh dari pendanaan seseorang pemilik perusahaan serta dari hasil suatu kegiatan usaha yang dikelola. Nah, selanjutnya ada pengertian equity menurut para ahli. Menurut Skousen pada tahun 2004, ekuitas adalah hak milik residual para pemilik perusahaan dalam bentuk aktiva neto yang dapat diperoleh dari total aktiva dikurangi dengan total kewajiban dari badan usaha tersebut. Lalu menurut PSAK 2002 pasal 44, yaitu ekuitas adalah residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.
Lalu ada menurut Investovia, ekuitas atau equity adalah sejumlah dana yang akan dikembalikan para pemegang saham perusahaan apabila semua aset likuiditas serta semua utang perusahaan dilunasi. Nah, selanjutnya ada pengertian equity security atau efek ekuitas, yaitu merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham dalam suatu entitas atau perusahaan dan kemitraan yang direalisasikan dalam bentuk saham yang mencakup saham biasa dan saham preferen. Pemegang efek ekuitas biasanya tidak berhak atas pembayaran reguler, walaupun seringkali mendapat dividen. Namun, pemegang dapat memperoleh keuntungan dari keuntungan modal atau capital gain ketika menjual sekuritas atau dengan asumsi nilainya meningkat secara alami. Efek ekuitas memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengendalikan perusahaan secara prorata melalui hak suara. Selanjutnya ada jenis-jenis dari ekuitas. Yang pertama itu ada saham biasa atau common stock. Saham biasa adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan dari sebuah perusahaan. Pemegang saham biasa akan memperoleh pembayaran dividen dan capital gain yang dihitung per lembar sahamnya. Selain itu, para pemegang saham biasa juga memegang hak kontrol dalam pemilihan direksi, penunjukan auditor untuk laporan keuangan dan kebijakan dividen atau yang lainnya. Yang kedua itu ada saham preferen atau preference share. Saham preferen adalah salah satu jenis saham yang memberikan sejumlah hak yang berbeda dibandingkan pemegang saham biasa. Salah satu kelebihan dari saham preferen adalah dianggap lebih rendah risiko dibandingkan saham biasa, di mana pemegang saham preferen memiliki beberapa hak berikut. Yang pertama itu ada hak dividen, yang kedua ada hak preferen, dan yang ketiga ada waran. Waran yaitu salah satu produk turunan sekuritas dalam bentuk opsi pada obligasi atau saham preferen untuk memberikan penawaran yang lebih menarik bagi investor. Dengan membeli waran, pemegang saham akan memiliki hak untuk membeli saham pada harga yang telah disepakati pada rentang waktu tertentu. Sayangnya, pemegang waran tidak memiliki hak voting dalam perusahaan hingga waran tersebut dikonversikan sebagai saham biasa. Pengertian derivatif sekuritis. Derivatif sekuritis adalah sekuritas keuangan dengan nilai yang diandalkan atau diturunkan dari aset dasar atau kelompok aset. Pada pengelolaannya, derivatif adalah kontrak antara dua pihak atau lebih, dan memperoleh harganya dari fluktuasi aset yang mendasar. Dasar-dasar derivatif. Derivatif yang diperdagangkan over the counter atau OTC atau di bursa. Umumnya derivatif OTC merupakan bagian yang lebih besar dari pasar derivatif. Derivatif yang diperdagangkan di OTC memiliki kemungkinan risiko counterparty yang lebih besar. Risiko ini adalah bahaya salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi bisa gagal bayar. Pihak-pihak ini bertransaksi antara dua pihak swasta dan tidak diatur. Sebaliknya, derivatif yang diperdagangkan di bursa distandarisasi dan diatur lebih ketat. Derivatif dapat digunakan untuk melindungi posisi, berspekulasi tentang pergerakan arah dari aset yang mendasarinya, atau memberi pengaruh pada kepemilikan. Bentuk umum derivatif yaitu yang pertama ada futures, yang kedua ada swap. Yang pertama, futures adalah salah satu contohnya. Ini merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk pembelian dan penyerahan aset dengan harga yang disepakati di masa mendatang. Perdagangan berjangka di bursa dan kontraknya distandarisasi. Trader akan menggunakan kontrak ini untuk lindungi nilai risiko mereka dan berspekulasi tentang harga aset yang mendasarinya. Yang kedua yaitu swap adalah jenis derivatif umum lainnya. Sering digunakan untuk menukar satu jenis arus kas dengan yang lainnya. Contoh, seorang pedagang mungkin menggunakan swap suku bunga untuk beralih dari pinjaman suku bunga variabel ke pinjaman dengan suku bunga tetap, atau sebaliknya. Swap juga dapat dibangun untuk risiko nilai tukar mata uang atau risiko gagal bayar atas pinjaman atau arus kas dari aktivitas bisnis lainnya. Kelebihan dan kekurangan derivatif sekuritis, yaitu yang pertama, kelebihan derivatif dapat menjadi alat yang berguna untuk bisnis dan investor. Mereka menyediakan cara untuk mengunci harga, melakukan lindung nilai terhadap pergerakan harga yang tidak menguntungkan, dan mengurangi risiko, kerap dengan biaya terbatas. Selain itu, derivatif sering dapat dibeli dengan margin
yaitu dana pinjaman yang menjadikannya memiliki harga yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya yang tersedia dalam pasar. Yaitu yang kedua, kekurangan derivatif. Sulit dinilai karena didasarkan pada harga aset lain, risiko untuk derivatif OTC termasuk risiko yang sulit diprediksi atau dinilai. Sebagian besar derivatif juga sensitif terhadap perubahan jumlah waktu kadaluarsa, biaya memegang aset dasar, dan suku bunga. Variabel ini membuat sulit untuk mencocokkan nilai derivatif dengan aset yang mendasarinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum.